Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal'aqibatul muttaqin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Evelina Nyangsi, para mahasiswa yang tengah mengambil mata kuliah manajemen lembaga keuangan syariah non-bank. Pada kesempatan ini, kelanjutan perkuliahan dari sebelumnya, kita melangkah ke perbincangan tentang institusi zakat. Dia sudah merupakan menjadi bahagian sebetulnya dari lembaga keuangan syariah. Karena memang secara formal sudah ada lembaga tersendiri yang diatur sedemikian rupa, punya tata cara, punya pola, ketentuan hukum dan sebagainya. Khususnya tentu kita memperbincangkan itu di Indonesia. Sudah sekalian, sebelum membicarakan tentang institusi zakat, sekedar pengantar walaupun itu konteksnya adalah fikih zakat ya, tapi sekedar untuk bagaimana saudara bisa memahami juga sebetulnya tentang aspek yang sangat mendasar di zakat itu sendiri. Zakat salah satu bagian dari rukun Islam, ya. Sebuah kewajiban bagi seorang muslim dalam kualifikasi yang memenuhi syarat tentunya, dan akan ada memberikan sanksi yang sangat luar biasa kalau seandainya orang yang sudah terkategori punya kemampuan dan terkategori dia muzaki, orang yang wajib berzakat, tidak membayar zakat, itu malah sanksinya besar, luar biasa sekali. Kalau di masa Abu Bakar Siddiq, malah orang yang enggan membayar zakat itu malah diperangi. Sebegitunya sebetulnya ketentuan di dalam persoalan zakat ini. Karena memang tidak bisa dimungkiri sebetulnya prinsip dasar yang membedakan sistem kepemilikan harta itu antara Islam dengan selain daripada Islam itu memang berada pada ranah seperti ini. Bagi yang selain daripada Islam bisa saja bahwa hak individu itu memang sepenuhnya hak dia dan tidak ada satu beban apapun bagi dia untuk membagikan apa yang dia miliki itu buat orang lain. Adapun misalnya aspek nilai sosial yang bisa dia lakukan itu cenderung juga motifnya adalah dalam rangka untuk kepentingan pribadi juga, katakanlah CSR misalnya dalam sebuah perusahaan. Tetapi kalau dalam Islam itu dinyatakan Allah bahwa sebagian dari harta yang dimiliki itu milik orang lain. Disadari atau tidak mau memang sebegitu itu adanya ya, karena memang dalam frame yang lebih luas kepemilikan harta itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Jadi katakanlah manusia itu lebih sekadar untuk memanfaatkan dan mengelola dari harta yang dimiliki Allah sebagai pemilik hakiki. Nah, karena memang dia diberikan amanah oleh Allah memiliki harta itu, dan nyatakan oleh Allah sebagian dari harta yang dimiliki itu adalah milik orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisail wa mahrum. Sebagian dari harta yang dimiliki itu ada milik orang lain, baik orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Begitu konsep kepemilikan harta itu di dalam Islam. Nah, salah satu untuk mencoba menyalurkan sebagian harta yang dimiliki kepada yang berhak itu ada kategorinya zakat. Memang secara umum banyak bentuk ya, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wasiat, ada wakaf dan sebagainya. Katakanlah itu kategori semacam filantropinya lah, satu sistem pembagian harta yang dimiliki buat orang lain sebagai motif sosial. Dikatakan filantropi itu di Islam itu banyak sekali variasinya. Salah satunya itu adalah zakat. Yang membedakan dari yang lain itu zakat itu adalah wajib pada kategori orang-orang tertentu, pada kategori nilai harta yang dimiliki pada kadar tertentu. Itu yang disebut zakat gitu. Kalau dalam ungkapan ayatnya bisa lebih umum, yaitu amfiku min amwalihim. Jadi nafkahkanlah sebetulnya dari apa yang harta-harta yang ada pada mereka itu. Jadi kata-kata infak itu bisa lebih luas daripada sekadar zakat. Tapi stressing kita sekarang adalah menyangkut persoalan zakat. Zakat itu secara kebahasaan artinya adalah
at-tathhir, tatahur, mensucikan, an-nama, tumbuh. Secara syarak, zakat itu adalah satu istilah untuk barang yang wajib dikeluarkan seseorang atas harta bendanya dengan syarat-syarat tertentu serta harus didistribusikan untuk kelompok-kelompok tertentu juga. Jadi sedemikian rupa sebetulnya muzaki itu punya kriteria, hartanya juga punya kriteria, punya kadar, dan orang yang berhak mendapatkan pun sebetulnya punya kriteria. Sebegitunya di dalam Islam. Tapi kalau memberikan tanpa kriteria, itu tidak zakat namanya. Dan orang yang tidak memenuhi syarat untuk sebagai muzaki ada memberikan sesuatu kepada orang lain, berarti tidak zakat juga namanya. Begitu modelnya di dalam Islam itu. Ya. Kemudian zakat yang diberikan itu pun juga beragam-beragam gitu. Ya. Kalau sudah ada ketentuannya di dalam nas itu ada binatang ternak, ya, sapi, kemudian kambing. Kemudian harta yang berbentuk perhiasan, ada emas gitu. Kemudian harta perdagangan gitu. Harta hasil tambang, harta temuan, luqtah. Itu dalam ketentuan spesifik. Tetapi juga ada sebetulnya harta yang dimiliki secara umum. Disitulah ranah itu masuk kepada apa saja jenis usaha orang yang punya nilai ekonomi itu menjadi barang yang dizakatkan. Jadi kalau dia punya usaha sekarang kebun sawit, walaupun sebetulnya tidak pernah bicara kebun sawit di dalam ayat, itu sudah dikategorikan sebagai bagian daripada itu. Walaupun itu ijtihadi, tapi memang sudah ditetapkan, sepakat ulama menyatakan itu bagian dari yang wajib dizakatkan juga. Termasuk di dalam ini sebetulnya adalah hasil karya seseorang. Ya. Dia punya keahlian membuat lukisan, ya, dalam kadar tertentu memenuhi nisab, itu wajib dizakatkan. Atau sekarang juga berkembang profesi. Ya, profesi itu juga macam-macam. Sejauh profesi yang dilakukan itu pekerjaan dia yang menampakkan skill yang dia miliki, daya yang dia miliki, kemudian wawasan yang dimiliki, itu menghasilkan secara finansial, secara ekonomi dalam kadar tertentu juga dia sudah termasuk pada objek yang harus dizakatkan gitu. Apa dasar hukum membayar zakat ya? Banyak ayat dan hadis itu juga. Wa atu zakah, ya, aqimus shalah wa atu zakah. Kemudian yang terkait dengan kelembagaan atau institusi zakat itu nilai ayatnya dalam surah At-Taubah 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambillah di antara harta-harta mereka itu dalam posisi sebagai zakat yang dapat membersihkan, mensucikan harta yang dia miliki tersebut gitu. Jadi kata-kata khudz memang diperintahkan bukan kepada si muzaki tentunya, tapi ada pihak lain yang bertugas sebetulnya untuk memungut zakat dari muzaki. Nah, itu kata-kata khudz min amwalihim, ambillah harta mereka. Ya berarti bukan pemilik harta kan yang diperintahkan ayat ini. Nah, inilah celah sebetulnya untuk menampakkan bahwa ada loh pihak ketiga yang berperan ya menghimpun zakat dan menyalurkan zakat. Dan itu memang sudah terlaksana pada masa Nabi juga ada. Okay. Bahwa Nabi menugaskan sebetulnya para sahabat untuk turun ke lapangan, memungut zakat, memperhitungkan zakat para muzaki, kemudian memungutnya dan menghimpun zakat tersebut di dalam Baitul Mal yang sudah disediakan oleh Nabi, dan itu diikuti oleh para sahabat sesudah meninggalnya Nabi. Di dalam seperti itulah sebetulnya yang perlu dikembangkan lebih jauh bagaimana keberadaan kelembagaan itu sebetulnya di dalam Islam. Kemudian kalau dilihat dalam konteks siapa yang berhak menerima zakat gitu ya, berujuk kepada surat At-Taubah ayat 60 ini dinyatakan Allah innamas shadaqat lil fuqara pertama, wal masakin kedua, wal amilina 'alaiha yang ketiga, wal mu'allafah qulubuhum yang keempat, wa fi riqabi yang kelima, wal gharimina, wa fi sabilillah wa ibn sabil, ada 8 semuanya. Ya, dinyatakan dalam hal ini sesungguhnya zakat-zakat itu diperuntukkan bagi fakir, orang miskin, pengurus zakat,
Itu yang disebut dengan amil. Pengurus-pengurus zakat itu institusi yang dimaksudkan di sana. Kemudian para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Kemudian orang yang biaya untuk memerdekakan budak, atau si budak itu sendiri sebetulnya ingin memerdekakan dirinya, itu bisa berhak mendapatkan zakat. Orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Di sinilah celah sebetulnya bagi orang yang menuntut ilmu, itu bisa dinyatakan sebagai bahagian daripada fi sabilillah. Orang yang berhutang dimaksudkan sini tentu adalah orang yang berhutang tidak mampu membayar hutang. Makanya Imam Syafi'i menjadikan kriteria benang merah di 8 asnaf itu adalah kemiskinan semua sebetulnya. Jadi kalau ada sebetulnya amil, yang dimasukkan amil yang tidak punya dana untuk pengelolaan dirinya atau tidak memadai dana yang ada untuk bisa mengoperasionalisasikan lembaga tersebut. Jadi tetap juga dalam tanda kutip lah miskin dalam posisi itu. Kemudian orang mu'alaf. Orang mu'alaf itu juga kategorinya adalah orang yang membutuhkan harta, orang yang miskin. Yang tidak mampu dia sendiri untuk mempelajari dirinya, padahal dia baru masuk ke Islam, mu'alaf. Ya. Termasuk juga orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan itu dimaksudkan orang yang perjalanan itu dalam rangka mencari keridhaan Allah, mungkin berdakwah misalnya, atau mungkin juga bisa untuk menjalankan satu kegiatan ibadah, tetapi ternyata di tengah jalan keputusan anggaran dia kehabisan, putus anggaran dia, dia termasuk yang berhak mendapatkan zakat. Itu kategori bicara tentang penerimaan zakat. Kemudian bagaimana soal lembaga yang dimaksudkan, institusi zakat yang dimaksudkan bagaikan di Indonesia? Di Indonesia ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang zakat, yakni adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ya. Di situ dicantumkan bahwa ada satu lembaga khusus sebetulnya yang menangani itu. Di dalam pasal 5 dan pasal 7 misalnya. Bahwa yang dimaksudkan di sana itu adalah Basnas namanya. Basnas inilah merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Gitu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini itu di turunan peraturan perundangan sesudahnya itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Ya, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 2011 ini. Gitu. Di sana lebih detail menjelaskan tentang bagaimana keberadaan Basnas. Bahwa Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional. Dia secara hierarkis punya di tingkat pusat, punya di tingkat provinsi, punya di tingkat kabupaten dan kota. Namanya sama-sama Basnas. Ya. Sama-sama Basnas. Cuma ada di pusat, ada di provinsi, dan ada dari kabupaten kota. Gitu. Tapi di samping Basnas yang dibentuk oleh pemerintah, itu juga ada lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Ya. Jadi menunjukkan sebetulnya tidak pula satu-satunya institusi zakat yang ada di Indonesia. Satu bentukan pemerintah disebut dengan Basnas, dan dibentuk oleh masyarakat sebetulnya disebut dengan LAZ atau Lembaga Amil Zakat. Saudara sekalian, di dalam posisi Basnas ini, Basnas boleh punya UPZ, unit pengumpul zakat. Bisa saja di kecamatan ada UPZ, di kelurahan ada UPZ, di instansi-instansi pemerintah ada UPZ, atau di perusahaan-perusahaan ada UPZ gitu. Tapi sifatnya hanya sebatas menghimpun saja. Dia mengumpulkan saja sifatnya. Nanti setelah itu diserahkan ke Basnas. Basnas lah nanti yang akan mengelolanya lebih jauh. Ya. Tugas dari Basnas ini ya mulai dari perencanaan. Jadi perencanaan mengumpulkan, perencanaan pendistribusian, dan perencanaan pendayagunaan. Kemudian yang kedua baru pelaksanaan. Nah, pelaksanaan mengumpulkan, mendistribusikan, dan memperdayakan. Kemudian setelah itu ada pengendalian gitu. Ya, ada sebetulnya strategi-strategi untuk bagaimana efektif penghimpunan dan penyaluran dana itu gitu. Kemudian akan ada terakhir tentu pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap setiap dana yang dihimpun oleh Basnas tersebut gitu. Nah, di dalam posisi seperti ini
Basnas itu ada standarisasi, ya. Ada standarisasi sebetulnya yang perlu diperhatikan. Apa standarisasi? Basnas yang dibentuk oleh pemerintah bahwa di tingkat pusat itu diangkat sebetulnya oleh presiden melalui Menteri Agama. Gitu. Itu di tingkat pusat. Jumlah orangnya 11 orang. Gitu. Nanti di tingkat provinsi itu diangkat oleh Menteri Agama. Dan di tingkat kabupaten kota diangkat oleh Dirjen Zakat dan Pewakafan. Di bawah Kementerian Agama juga dia. Begitu modelnya. Atas usulan, betul, atas usulan. Kalau seandainya di tingkat pusat itu atas usulan, di tingkat provinsi atas usulan gubernur. Kemudian di tingkat kabupaten kota atas usulan bupati dan wali kota. Gitu. Jadi tidak sembarangan. Dan orang-orangnya perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari tokoh masyarakat, ulama dan sebagainya. Mereka inilah yang berhak sebetulnya bertugas dalam lembaga institusi zakat yang bagaikan Basnas tersebut. Dari mana sumber biayanya oleh Basnas itu dalam mengelola? Kalau tingkat pusat itu adalah APBN, ya. Anggaran pendapatan belanja negara per tahunan itu, yang diposkan anggaran itu melalui Kementerian Agama. Kalau tingkat provinsi dan kabupaten kota, termasuk di dalam APBD-nya masing-masing, gitu. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga sebetulnya sumber dananya dalam bentuk bagian dari zakat. Karena bukankah tadi sudah jelaskan yang berhak mendapatkan zakat itu salah satunya adalah amil. Ya, nah, itu disebutkan sebetulnya ada hak amil di dalam zakat tersebut. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi, sejauh itu tidak memadai APBD dan APBN dalam pengelolaan, itu dibolehkan diambilkan dari hak amil. Berapa banyaknya? Ya karena ada 8 asnaf berarti 1/8 untuk mereka. Paling banyak 1/8 untuk mereka. Untuk membackup, menambah biaya operasional yang dimiliki oleh Basnas tersebut. Gitu. Kemudian, sebagai Bapak sampaikan tadi, di samping Basnas itu dibolehkan juga ada lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Ya, dibentuk oleh masyarakat itu bisa saja sebetulnya organisasi kemasyarakatan, NU, Muhammadiyah, itu punya lembaga amil zakat. Tetapi bisa juga kelompok-kelompok tertentu saja seperti dompet duafa misalnya, itu juga ada lembaga amil zakat. Saudara sekalian, lembaga amil zakat ini yang didirikan oleh organisasi atau kelompok-kelompok tertentu itu juga punya aturan. Ya. Pertama, LAS itu harus ada izin menteri atau pejabat yang ditunjuk itu. Nah, kalau LAS itu di tingkat pusat sebetulnya langsung menteri mengizinkannya. Kemudian di tingkat provinsi yang mengizinkan itu adalah Dirjen Zakat dan Wakaf yang ada di Kementerian Agama. Sedangkan untuk tingkat kabupaten kota, lembaga amil zakat itu atas izin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Nah, begitu modelnya. Ya. Kemudian nanti LAS yang tingkat pusat itu bisa punya cabang juga ke provinsi, boleh. Punya cabang juga nanti di kabupaten kota juga boleh. Ya. Nah, kalau sekiranya dia membentuk cabangnya di tingkat provinsi, itu sebetulnya harus ada izin oleh Kanwil. Kemudian di kabupaten kota itu harus ada izin dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Gitu. Dan pembentukan LAS itu oleh masyarakat atau oleh organisasi kemasyarakatan tadi itu sebetulnya harus ada rekomendasi dari Basnas setempat. Jadi kalau tingkat pusat, Basnasnya Basnas nasional, ya tingkat pusat sebetulnya yang merekomendasikan. Kalau LAS yang itu tingkat provinsi, berarti Basnas provinsi yang merekomendasikan. Begitu juga kabupaten kota. Dan setiap priorisasi LAS tersebut wajib memberikan laporan kepada Basnas terkait. Karena Basnas itulah yang berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan LAS itu sendiri. Saudara sekalian, ini satu langkah maju juga sebetulnya. Semulanya kalau di dalam Perundangan nomor 23/2011 itu malah tidak ada selain daripada
Basnas, lembaga amil zakat formal itu. Tapi karena dilakukan judicial review, jadilah sebetulnya bahwa bisa sebetulnya masyarakat punya lembaga ambil zakat sendiri. Tapi memang keterkaitannya dengan Basnas. Basnas itu memberikan rekomendasi, Basnas itu melakukan pengawasan, Basnas itu sebetulnya menerima laporan dari masing-masing las tersebut. Walaupun itu adalah milik masyarakat sendiri. Begitu ketentuannya saudara sekalian tentang Basnas ini. Pekerjaan Basnas itu apa? Ya, selain memang menghimpun dana zakat itu ya dari muzaki, tetapi juga sebetulnya bisa didaya gunakan sebetulnya di dalam bentuk apakah itu berbentuk konsumtif ataupun berbentuk produktif. Saudara sekalian, Bapak ingin menyampaikan sebetulnya betapa urgennya ya pembentukan institusi zakat tersebut. Kenapa? Karena memang melalui pengelolaan dan melalui manajemen yang benarlah sebetulnya zakat itu akan bisa optimal pencapaian target dan tujuan maqasid syariahnya ada zakat itu. Saudara sekalian, tujuan Allah mensyariahkan zakat itu sebetulnya di samping memang untuk mensucikan harta yang dia miliki, kemudian untuk melatih kepedulian sebagainya. Tapi yang tak kalah penting itu sebetulnya adalah tujuan zakat bagaimana agar bisa tereliminir sebetulnya atau terkurangi jumlah mustahik, orang miskin. Ya. Karena itu dia maksudkan, diharapkan setelah mereka itu mendapatkan zakat, mereka saatnya nanti bisa juga menjadi si muzaki. Makanya cara yang bisa dilakukan untuk pencapaian itu adalah dalam bentuk yang produktif. Menafikan penyaluran zakat dalam konsumtif tidak. Itu juga gitu. Tetapi bagaimana mencoba memberikan porsi yang memadai bahwa sebagian zakat itu diarahkan ke produktif. Nah, kalau kita bicara konteks produktif itu saudara sekalian, itu membutuhkan institusi yang profesional, ya. Institusi yang profesional. Namun kenyataan yang ada di Indonesia dalam hasil penelitian yang dilakukan Basnas itu, potensi zakat di Indonesia itu per Maret 2020 itu ada 330 juta. 330 triliun. Tetapi baru terkelola oleh lembaga atau institusi zakat itu 10 triliun. Berarti lebih kurang 3,3%. Terlalu kecil. Yang dikelola oleh Basnas, yang dikelola oleh LAS itu baru lebih kurang 10 triliun. Dari 330 triliun. Coba bayangkan. Masih 3,3% yang baru terkelola. Kemana zakat yang lainnya? Itu bisa kemungkinan macam-macam. Ya, ada memang yang seharusnya zakat itu dikeluarkan, tidak dikeluarkan. Atau kemungkinan zakat itu disalurkan secara pribadi-pribadi oleh muzaki kepada si mustahik. Dan itu memang nyata ya. Betapa banyak pejabat, apalagi kaitannya dengan pemilihan-pemilihan pimpinan daerah sebagainya atau pileg, itu banyak sekali zakat itu yang dibagikan oleh individu kepada masyarakat. Kalau itu tentu tidak terhitung sebetulnya dalam angka 10 triliun itu. Dia masuk kepada potensi tadi. Tapi kan itu amat disayangkan sebetulnya. Coba bandingkan dengan penduduk miskin yang ada di Indonesia. Dari data yang dikemukakan oleh BPS per Maret 2020 itu, jumlah penduduk miskin di Indonesia itu adalah 26,42 juta. Atau lebih kurang 9,75% dibandingkan seluruh jumlah penduduk Indonesia. Saudara sekalian, itu versi BPS loh. Ya, versi BPS itu sebetulnya kelayakan pendapatan orang per hari itu sebetulnya di bawah sekitar 2 US dollar. 2 US dollar itu lebih kurang 25.000. Jadi kalau orang mendapatkan penghasilan di bawah 25.000 atau 28.000 lah sekarang. Di bawah 28.000 itu baru dinyatakan kalau 50.000, maaf. Kalau dari BPS itu 50.000 pendapatan orang, di bawah 50.000 itulah miskin. Tetapi kalau Bank Dunia, World Bank itu mengukurnya adalah dengan 2 US dollar. Jadi orang miskin itu dinyatakan miskin kalau pendapatannya sebetulnya adalah
28.000 lebih kurang. Jadi dalam posisi itu saudara sekalian, berarti kalau diukur kategorisasi 50.000 dengan 28.000, tentu akan banyak jumlah orang yang miskin itu di bawah 50.000. Nah, dalam posisi itulah sebetulnya jumlah penduduk miskin itu sebetulnya lebih daripada 26 juta ini. Nah, saudara sekalian, kalau kita coba analogikan 80% dari penduduk Indonesia itu adalah umat Islam, dan kita ambil pula misalnya 80% dari 26 juta ini penduduk yang miskin, berarti sebetulnya lebih kurang 20 juta dari penduduk Indonesia itu adalah umat Islam. Coba bayangkan, potensi zakat itu ada 330 triliun. Orang miskin yang berasal dari Islam itu ada lebih kurang 22 juta. Kalau seandainya terhimpun saja dana yang 330 triliun itu dan dibagikan kepada mereka yang 22 juta ini, coba bayangkan betapa tersejahterakannya mereka sebetulnya. Itu kalau kita lihat konteksnya adalah konsumtif. Nah, coba bayangkan kalau dikembangkan sebagai usaha ekonomi bagi mereka. Tentunya kemiskinan itu akan hilang jadinya, ya, akan hilang jadinya. Dalam upaya seperti itulah saudara sekalian sangat diserukan sebetulnya perlu ada pelembagaan pengelolaan zakat itu yang kita sebut dengan institusi zakat. Kira-kira demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan lebih jauh tentu akan lebih menarik kita diskusikan dalam perkuliahan ini. Demikian saja. Mohon maaf, makasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.